wabarakatuh. Kembali di channel Nurmala dalam sajian kuliner istimewa. Kali ini channel Nurmala akan berbagi tip, sebenarnya lebih ke tip, bukan resep, tapi boleh juga digunakan resepnya. Bagaimana cara menggunakan Presto agar aman atau tidak ambyar, seperti yang dikeluhkan oleh bunda-bunda. Kebanyakan mereka mengeluh takut menggunakan Presto. Nggak usah digunakan bunda, mendingan pakai panci biasa aja. Takutnya nanti seperti tetangga saya meledak lalu ambyar, muka kita bisa rusak semua gitu. Takut nanti muka kita yang ikut ambyar katanya gitu. Dan bunda-bunda, saya jelaskan, insya Allah Presto itu aman kok, tidak akan bermasalah jika kita tahu tip penggunaannya. Nah, di sini saya akan berbagi tip bagaimana cara menggunakan Presto dengan aman. Lagian sayangkan kalau sudah beli Presto mahal-mahal tapi tidak digunakan, atau baru digunakan sekali karena pertama kali pakai atau menggunakan udah meledak katanya, jadi terpaksa disimpan saja. Sayangkan sudah beli mahal-mahal. Jadi kalau begitu silakan disimak. Kebenaran saya sudah hampir 20 tahun menggunakan Presto, dan itu saya gunakan bahkan untuk menanak nasi. Jadi karena saya tidak bisa menghasilkan hasil yang bagus kalau menanak nasi menggunakan menggunakan listrik, itu sejenis penanak nasi yang menggunakan listrik, saya biasanya tidak bisa menggunakannya karena hasilnya tidak pernah maksimal. Untuk menanak nasi, memasak nasi secara tradisional rasanya makan waktu yang cukup lama. Jadi saya ambil alternatif menggunakan Presto. Hasil nasinya pulen, waktunya sangat singkat. Yuk kita ikuti tip-tip berikut ini, sekalian tonton sampai akhir biar nggak ambyar lagi, biar bunda-bunda yang tadinya takut menggunakan Presto setelah melihat tip ini bisa dengan aman. Insya Allah, sekali lagi, penggunaan Presto itu aman asal digunakan sesuai dengan aturan. Mari kita lihat dan kita mulai kembali menggunakan Presto yang sudah lama tersimpan. Yuk kita ikuti. Jangan lupa seperti biasa like, subscribe, dan komentarnya. Yuk. Di sini saya akan gunakan Presto sebagai penanak nasi. Saya sudah siapkan 500 gram beras. Sudah saya cuci bersih seperti kita mau memasak nasi. Kemudian tambahkan juga air seperti kita pada saat mau memasak nasi. Jadi untuk masalah berapa banyak airnya sesuaikan saja dengan beras yang kita gunakan ya. Lalu kita tutup rapat Prestonya. Geser ke kiri gagang Presto sampai terdengar suara. Nah, itu tandanya Presto telah terkunci, dan posisi gagang Presto searah atau berhadapan antara gagang bawah dengan gagang penutup Presto. Kita hidupkan kompor untuk memulai proses memasak. Lihat tombol pada gagang, dia posisinya ada di dalam atau di bawah, sesuai dengan gambar. Sekitar 5 menit akan muncul uap yang keluar dari tombol tersebut. Kemudian tombolnya akan naik ke permukaan. Kita lihat uapnya sudah mulai naik. Itu tandanya proses memasak sedang berjalan dan Presto sudah mulai menampung uap pada bagian dalam. Kita tunggu beberapa detik atau mungkin sekitar 1 menit.
uap ini akan berhenti dan tombolnya akan naik. Sekarang tombolnya sudah ada di permukaan, bisa kalian perhatikan pada gambar. Nah, setelah seperti ini, biasanya kita tunggu beberapa detik. Tombol yang bagian atas, itu yang ada 3 berjajar itu, yang bagian paling besar itu akan berputar dan mengeluarkan suara. Karena saya memasak nasi yang bahannya tidak terlalu alot, jadi saya hanya butuh sekitar 3-5 menit. Yang jelas kurang dari 5 menit. Setelah itu saya matikan. Api kompornya saya matikan, atau saya tunggu sampai air bercak-bercak yang di bawah tombol yang berputar itu akan sedikit mengering. Langsung saya matikan. Itu artinya proses memasak nasi saya dengan menggunakan api sudah selesai. Kita lihat masih ada bercak-bercak airnya. Airnya sudah kering, api kompor saya matikan. Artinya proses memasak nasi dengan menggunakan api sudah selesai. Tetapi saat ini nasi belum matang. Kita harus menunggu sampai tombol benar-benar turun dengan sendirinya. Tombol yang pada gagang itu. Sehingga jika tombolnya turun artinya nasinya sudah matang. Tidak boleh dipaksa. Nah, ini tombolnya sudah turun. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasil nasinya. Nah, matang dengan sempurna bukan? Pulen lagi. Nah, saya setiap hari menggunakan presto ini untuk memasak nasi seperti ini. Waktunya paling lama 15 menit kok. Itu hasilnya. Usai memasak, presto tidak bisa dibuka dengan paksa. Jadi gunakan cara seperti ini, gunakan pengungkit pada gambar untuk mengeluarkan uap yang ada di dalam presto sampai tombol yang ada pada bagian gagang presto turun seperti pada awal kita akan memasak tadi. Posisi tombol pada gagang presto seperti ini pada gambar. Pada awal seperti pada awal kita mau memasak tadi. Baru presto bisa dibuka. Jika dibuka dengan paksa, maka presto akan meledak. Khusus ketika menanak nasi, tombol pada bagian gagang presto harus benar-benar turun dengan sendirinya. Jadi proses memasak nasinya belum selesai ketika tombol itu masih berada di bagian atas atau dibuka dengan paksa.
Jadi, nasi itu akan matang dengan sempurna jika tombol pada bagian gagang Presto sudah turun dengan sendirinya. Oh ya sahabat Indonesia, jangan sayang menggunakan Presto hanya karena takut gagangnya patah atau karet pada bagian dalam pak tutupnya itu rusak atau pada bagian tombol atasnya itu pecah, karena semua itu sekarang sudah bisa kita beli secara terpisah. Jadi sahabat Indonesia yang sayang menggunakan Presto nanti gagangnya patah, nggak bisa digunakan lagi. Sekarang semua itu sudah bisa kita beli secara terpisah, tinggal cari aja di online kok. Nah sahabat Indonesia, semoga dengan adanya video ini sahabat Indonesia tidak lagi merasa takut untuk menggunakan Presto atau merasa parno takut meledak ya. Silakan menggunakan Prestonya kembali. Sahabat Indonesia, berikut ini saya akan berbagi tip aman menggunakan Presto. Yang pertama, tutup rapat Presto sampai mengeluarkan suara saat proses memasak dimulai. Yang kedua, pastikan tombol pada gagang tidak ikut naik atau masih berada di bawah. Yang ketiga, ketika suhu Presto naik yang ditandai dengan keluarnya uap dari tombol gagang, pastikan tombol ikut naik. Beberapa saat kemudian, klep bagian atas akan berputar dan mengeluarkan suara. 4. Ketika klep berputar, terkadang ada jipratan air yang keluar. Tidak masalah, itu terjadi karena tekanan panas dari Presto yang terlalu tinggi. Yang kelima, dalam keadaan seperti ini, pastikan klep berputar, karena jika tidak berputar, artinya Presto dalam keadaan bermasalah. Jika pada proses memasak, klep tidak berputar, biasanya Presto akan mengeluarkan air yang merembes dari gagang atau tutup Presto. Cepat matikan kompor, keluarkan uap dengan pengungkit, lalu perbaiki posisi karet yang berada di bagian tutup Presto. Jika tidak berhasil, mungkin karet sudah melebar dan harus diganti. 7. Sesuaikan apa yang kita masak dengan lamanya klep berputar. 8. Jika terasa cukup, matikan kompor. 9. Jangan pernah membuka Presto ketika proses memasak baru selesai. 10. Tunggu sampai tombol pada bagian gagang turun atau kembali ke posisi awal. Itu artinya Presto siap dibuka. 11. Jika mendesak atau buru-buru, silakan buka Presto dengan cara keluarkan uap melalui klep. Gunakan pengungkit sebagai alat bantu sesuai video yang saya berikan. Jangan sekali-sekali melepas tutup atau klep Presto yang berwarna merah bagian atasnya, karena jika itu sahabat Indonesia lakukan, air yang berada di dalam Presto akan menjiprat dan hal itu sangat berbahaya. 12. Dengan mengikuti tip ini, insya Allah penggunaan Presto akan aman. Nah sahabat Indonesia, semoga tip ini bermanfaat khususnya para bunda-bunda ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.